Ditampilkan seorang gadis sedang bergalau ria sembari memegang selembar kertas yang merupakan surat perpisahan yang baru saja ia tulis. Diketahui bahwa si gadis ingin segera mengakhiri segalanya, namun ketukan pintu membuat si gadis tersadar sehingga segera bangkit untuk sarapan bersama sang ayah. Saat sarapan bersama, si gadis terus mengeluh tentang banyak hal, karena menurutnya dulu sang kakak selalu melakukan semuanya dengan cara yang lebih baik. Sang ayah tentunya muak mendengar keluhan-keluhan tersebut karena ini bukanlah yang pertama, bahkan sudah sangat sering. Sang ayah kemudian menegaskan bahwa mereka harus belajar melanjutkan hidup, apalagi ketika si gadis mengaku tidak mau makan. Semakin berang jadinya sang ayah sampai akhirnya Dad? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan rezekinya ya. Seperti biasa saya akan bercerita pastinya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul This Is Not a Test, sebuah film yang rilis pada tahun 2025 atau 2026 lah. Disutradarai oleh Adam McDonnell serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja belum kenalan. Jadi tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Meskipun video ini tayang saat masih suasana lebaran, tapi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan halal bihalal atau silaturahmi. Karena selain ketukan pintu, terdengar pula teriakan minta tolong. Jadi setelah meminta si gadis yang bernama Sloan untuk menunggu, sang ayah Jeff mendatangi sumber suara untuk memeriksa. Namun saat kembali ke dapur, Jeff berlumuran darah dan berkata mereka harus segera pergi. Sloan mengambil jaketnya sebelum keluar, lalu melihat wilayah tempat tinggal mereka telah tenggelam dalam kekacauan. Ya, ternyata apa yang sering disebut dengan kiamat zombie telah datang. Salah satu zombie wanita melihat Sloan lalu segera menerjang ke arah gadis itu, tapi untungnya Jeff berhasil menarik kembali ke dalam rumah lalu membanting pintu di depan wajah makhluk itu. Mereka bahkan belum sempat menjauh ketika terdengar suara kaca jendela pecah dan alarm rumah meraung nyaring. Zombie itu ternyata berhasil masuk ke dalam rumah, jadi Jeff segera menahannya sampai-sampai tergigit. Dengan nafas yang kacau, Jeff meraih pecahan kaca dari lantai lalu bukannya berterima kasih atau khawatir, Sloan yang ketakutan langsung lari keluar rumah menyusuri jalan dan pada saat yang sama para zombie mengejarnya. Adegan berpindah menampilkan satu hari kemudian, Sloan bersembunyi bersama beberapa remaja lain di gedung sekolah. Salah satu dari mereka, Trace, menyadari hanya ada satu mobil di tempat parkir yang mana akan digunakan untuk melarikan diri, jadi mereka masuk ke kantor kepala sekolah untuk mencuri kuncinya. Di dalam kantor itu ada mayat tergeletak di lantai, sementara suara geraman terdengar dari dekat. Pemuda bernama Carrie bergerak hati-hati sampai akhirnya menemukan si kepala sekolah yang sudah menjadi zombie lalu menghajarnya dengan telepon. Still love me? Setelah mendapat kunci, Carrie mengatakan mereka harus memblokir semua pintu. Para remaja itu pun bekerja sama, tetapi Sloan masih terlalu terguncang dan memilih bersembunyi di ruangan lain. Lalu mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi seseorang. Namun Reese datang menghampiri untuk memastikan keadaannya. Reese bertanya apakah Sloan sempat tergigit, namun Sloan ragu untuk menjawab, tapi yang pasti ia terkena darah zombie. Kemudian mereka berdua menyusul yang lain ke ruang olahraga, tempat mereka mencoba mencari kabar lewat radio. Sayangnya yang mereka dengar hanya rekaman darurat yang diputar berulang-ulang, berisi pesan agar warga tetap berada di tempat karena bantuan akan segera datang. Reese mencoba menenangkan Sloan yang kembali teringat pada semua hal mengerikan yang baru saja terjadi.
Jadi saat melarikan diri dari zombie, Sloan harus menghindari mobil-mobil yang masih bergerak liar seperti dunia yang kehilangan akalnya. Ia sempat mencoba masuk ke sebuah rumah, tetapi pintunya terkunci sehingga terpaksa melompati pagar untuk bersembunyi di balik semak ketika melihat seseorang mendekat. Tapi ternyata itu Rhys dan Carrie. Mereka lalu bersama kembali ke jalan utama dan bertemu dengan Krista serta dua anaknya Trish dan Grace keluar dari mobil yang baru saja mengalami kecelakaan. Meski terluka, Krista tetap menyuruh anak-anak itu untuk terus bergerak. Tak lama kemudian mereka tiba di pusat rekreasi, tempat kerumunan besar di mana semua orang berusaha masuk dengan panik. Seorang tentara di balkon berteriak agar semua orang mundur karena hanya tersisa tempat untuk satu orang lagi. Trish berusaha melindungi ibunya, tetapi kerumunan itu terus mendorong tanpa peduli pada siapapun. Ketika tiba-tiba terdengar tembakan, kelompok itu sepakat untuk pergi dari sana. Malam harinya, mereka bersembunyi di sebuah rumah yang ditinggalkan. Krista mencoba menyalakan lampu, tetapi Carrie segera menghentikan sambil menegur bahwa mereka tidak boleh menarik perhatian. Di dunia yang baru saja runtuh, bahkan setitik cahaya bisa berubah menjadi undangan bagi kematian. Carrie pun bertanya-tanya apakah mungkin sebaiknya tadi dia membiarkan Krista berakhir. Krista menjawab bahwa ia hanya ingin memeriksa apakah listrik masih menyala. Lalu ia menduga bahwa zombie tertarik pada bunyi dan mereka pasti akan ditemukan jika Carrie terus bersuara. Dengan nada tajam, ia bahkan mengancam akan melukai Carrie jika bicara padanya seperti itu lagi. Setelah itu mereka memeriksa rumah dan menemukan bercak darah di samping meja yang terbalik. Ada tongkat pemukul di sana yang kemudian digunakan Carrie untuk mempersenjatai diri. Trish lalu memberitahu bahwa lantai 2 aman sehingga mereka semua naik ke atas. Lagi-lagi terjadi perdebatan. Carrie merasa seharusnya mereka tetap di bawah, tetapi Krista bersikeras lantai atas jauh lebih aman. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Krista dan anak-anaknya berhasil lolos dari rumah dengan naik ke lantai 2 lalu keluar lewat jendela, dan kebetulan lantai 2-nya tidak terlalu tinggi, mirip dengan rumah yang mereka tempati sekarang. Kemudian Krista merawat lukanya sementara para remaja mencoba beristirahat. Tak lama kemudian Sloan tertidur dan itu membuatnya bermimpi suatu kenangan tentang keluarga. Jadi pada suatu pagi di masa lalu, kakak Sloan, Lily, membangunkan Sloan untuk berangkat sekolah. Setelah mencuri uang dari dompet Jeff yang masih tertidur, Lily membantu sang adik merapikan rambut sembari berbincang tentang sekolah yang kebetulan hari itu Sloan akan menjalani ujian semester. Lily menenangkan karena akan mengantar Sloan dengan mobil Jeff. Lalu suasana pun berubah muram ketika Sloan mengakui bahwa ia tahu Lily berencana pergi dari rumah. Ia tidak menyalahkannya, tetapi ia juga tidak ingin tinggal sendirian bersama ayah mereka. Lily lalu mengingatkan moto mereka, yaitu menjalani semuanya satu hari demi satu hari, dan berjanji tidak akan membiarkan ayah mereka menyakiti mereka lagi. Beberapa waktu kemudian, setibanya di sekolah Sloan, Lily memberikan sesuatu sebagai ucapan selamat ulang tahun. Sloan berterima kasih, tapi meninggalkannya di mobil, berjanji akan membukanya nanti. Setelah kenangan berakhir, Lily dan yang lain terbangun ketika mendengar suara dari lantai bawah. Saat mereka turun, mereka melihat jendela yang sudah pecah. Lalu pada saat yang sama, Krista melihat semakin banyak zombie mendekati rumah, seperti gelombang gelap yang tak henti merapat. Agar tidak terjebak, mereka akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Mereka berlari melintasi kota cukup lama sampai Carrie melihat gedung sekolah mereka dari kejauhan. Mereka sepakat bahwa sekolah adalah tempat berlindung terbaik karena jendela dan dinding-dindingnya telah diperkuat. Begitu Carrie mengatakan situasinya aman, tanpa pikir panjang Krista segera maju lebih dulu. Namun sayangnya tindakan tersebut menjadi akhir bagi wanita itu. Stay behind me. Wait! Para remaja terus berlari, memanjat pagar dan akhirnya berhasil mencapai sekolah. Setelah memblokir semua pintu, mereka memutuskan beristirahat di ruang olahraga atau gym. Namun ketenangan itu tetap terasa rapuh, seolah hanya selapis tipis di atas jurang ketakutan. Sloan kemudian terbangun dari mimpi buruk dan memeriksa sakunya, lalu menemukan kembali surat perpisahan yang ia tulis. Setelah membaca sekilas, ia pergi ke kamar mandi untuk muntah dan membersihkan darah yang menempel di wajah. Kilasan masa lalu lain muncul, memperlihatkan Lily dengan wajah memar. Kala itu ia memberitahu Sloan bahwa akan pergi. Sloan ingin ikut bersamanya, tetapi Lily menjelaskan bahwa Sloan masih di bawah umur, yang mana akan menjadi masalah.
Pada saat yang sama, Jeff masuk ke kamar sambil marah-marah. Ia membentak Sloan karena sudah bolos sekolah, lalu menyebut gadis itu sebagai aib keluarga. Ketika Lily mencoba membela adiknya, Get out of my fucking way! kita kembali ke masa kini. Para pemuda menemukan sedikit makanan. Carrie ingin membicarakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, tetapi Trish segera memotong dan segera menyalahkan Carrie atas kematian Krista. Carrie bersumpah bahwa awalnya semua terlihat aman, namun para zombie muncul dan bergerak begitu cepat, lalu tiba-tiba saja. What did you say? You think you're tough? Stop! What, huh? Stop it. What? Stop it. Go! Tak lama kemudian, Grace menemui Sloan dan memberinya pakaian ganti yang ditemukan dari ruangan klub drama. Mereka lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu terlihat bahu dan punggung Sloan penuh memar akibat ulah sang ayah. Setelah itu, Grace yang penasaran bertanya tentang apa yang dilihat Sloan ketika mereka di jalan dikepung zombie. Sloan mengaku bahwa dia melihat hal yang sama dengan semua orang, yang mana membuat Grace yakin bahwa Carrie tidak berbohong. Adegan kemudian berpindah menampilkan Sloan yang berlari panik menyusuri lorong sekolah sampai akhirnya terjatuh di depan pintu utama. Di sana, Sloan menyadari para zombie sedang berusaha mendobrak pintu, berusaha masuk seperti gelombang lapar yang tak mau berhenti. Ia pun berlari kembali ke gym dan mendapati teman-temannya sudah tahu bahwa zombie kini menumpuk di setiap pintu keluar, karena itu mereka harus membangun lebih banyak barikade. Setelah semua pintu dirasa cukup aman, para remaja itu pergi ke perpustakaan dan melihat bahwa tidak ada zombie di jalur keluar bagian sana. Mereka lalu menyadari hal itu karena ada pagar tinggi yang memisahkan lapangan dari jalan, sehingga tempat itu menjadi satu-satunya rute pelarian jika suatu saat mereka harus kabur. Beberapa waktu kemudian, suara para zombie yang terus mengganggu membuat Sloan tidak tahan, sehingga akhirnya memutuskan untuk berbaring di tempat lain. Reese datang menemuinya, lalu mereka bicara tentang keadaan mereka dan saling bertanya tentang keluarga. Apakah ada yang masih bertahan? Tiba-tiba, semua remaja berlari ke pintu depan, sementara Trish dan Terry kembali berdebat untuk membuka pintu atau tidak. Sloan mencopot selembar poster untuk mengintip keluar, lalu terkejut ketika melihat para zombie justru pergi. Di kejauhan terlihat api yang membara. Jika melihat arahnya, Carrie memperkirakan bahwa ledakan yang sebelumnya mereka dengar kemungkinan dari pom bensin. Beberapa waktu kemudian, setelah makan siang, Trish meminta kunci kepada Carrie karena ingin menjelajah ruangan-ruangan lain di sekolah. Untuk berjaga-jaga, Sloan memutuskan bergabung, yang kemudian juga diikuti oleh Reese. Tak lama, ketiganya menemukan sebotol minuman di ruang guru dan langsung membawanya kembali ke gym. Di sana mereka memainkan permainan minum sambil saling mengungkap hal-hal rahasia yang aneh dan konyol dalam hidup. Namun suasana tiba-tiba menjadi hening ketika sadar bahwa tak satu pun dari mereka benar-benar jatuh cinta. Malam harinya, Sloan tertidur lalu merasakan ada tangan yang menyentuh wajahnya. Ia terbangun dan merasakan sesuatu yang aneh di belakang ketika berbalik. Sloan terbangun dan menyadari bahwa semua hanya mimpi buruk. Setelahnya, ia keluar ke lorong untuk mencari air minum, lalu mendengar ada sesuatu yang bergerak. Dengan ketakutan yang menjalar sampai ke tulang, Sloan membangunkan yang lain, mengatakan bahwa seseorang telah masuk ke dalam sekolah. Mereka pergi ke perpustakaan dan mendengar suara dari sebuah lemari. Ketika dibuka, semuanya terkejut mendapati guru mereka, Tuan Baxter, sedang tidur sambil memegang pistol. Sloan segera mengambil pistol itu, dan Baxter langsung terbangun dengan panik. Para remaja lalu mengamankan pistol tersebut. Sebelum membawa Baxter ke gym dan memberinya makan, Baxter memuji kerjasama mereka dalam membuat barikade. Tetapi ketika mereka bertanya bagaimana bisa masuk ke sekolah, Baxter mengaku tidak bisa mengingatnya. Tentu saja tidak ada yang mempercayai pengakuan itu. Lalu Sloan bertanya mengapa Baxter memperhatikannya di lorong tadi, tetapi pria itu membantah telah menguntit siapapun dan mengaku hanya sedang memeriksa setelah mendengar suara. Saat Baxter mandi, para remaja membicarakan tentang pistol dan Reese menegaskan hanya menggunakannya dalam kondisi darurat. Dan pada momen ini, Sloan mengaku tidak pada Baxter. Sementara itu, Carrie mengawal Baxter ke kamar mandi. Mulai curiga karena lama tak terdengar suara, Carrie pun memeriksa hingga menemukan sesuatu yang mencurigakan.
Carrie pun segera kembali ke teman-teman dan memberitahu bahwa Baxter sudah terinfeksi, lalu merebut pistol dari Reese dengan harapan bisa menghabisi pria itu. Reese merasa mereka butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar bekas luka dan pertengkaran pun kembali pecah. Ketika datang, Baxter bersumpah bahwa dirinya tidak terinfeksi. Carrie mengarahkan pistol dan meminta Pak Guru memperlihatkan bekas luka, namun alih-alih menjelaskan, Baxter justru melarikan diri. Saat Baxter berhasil dijatuhkan, para remaja pun memeriksa lengannya, yang mana akhirnya terlihat jelas bekas gigitan yang cukup parah. Sloan segera mengambil pistol dan bersiap menembak. Hal ini juga didukung oleh Trace dan Carrie. Namun Reese memintanya menunggu, dan akhirnya di tengah perdebatan yang seolah tak berujung, Baxter memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia berlari menyusuri kota untuk menuju bangunan sekolah, lalu bertemu seorang penyintas lain, dan mereka memutuskan untuk tetap bersama. Saat akhirnya tiba, mereka mendapati hampir semua pintu masuk sudah dikerumuni zombie, kecuali satu jendela. Mereka memecahkan jendela itu dan Baxter masuk lebih dulu, namun ia tidak cukup cepat mengulurkan tangan untuk menolong temannya. Jadi sebelum sempat diselamatkan, kaki si teman sudah lebih dulu ditangkap zombie. Akhirnya Baxter menarik tangan temannya, berusaha sekuat tenaga memasukkannya ke dalam, tetapi orang itu justru menggigit lengannya. Setelah keduanya berhasil masuk, Baxter menutup jendela lalu melihat kaki temannya yang sudah tak berbentuk. Karena tahu pria itu tak mungkin selamat dan akan segera berubah, Baxter menyerangnya hingga tewas sebelum infeksi mengambil alih. Ketika para remaja bertanya jendela mana yang digunakan, Baxter menjelaskan itu adalah jendela di ruang mesin pemanas. Jawaban itu justru dianggap sebagai bukti bahwa Baxter sedang berbohong, lalu mereka memutuskan untuk mengusirnya. Saat Carrie hendak membuka pintu, Baxter tiba-tiba meraih lengannya dan menggigit. Meski Baxter terus bersikeras bahwa dirinya tidak terinfeksi, yang lain tetap membuka pintu dan mendorong Baxter keluar. Trace lalu berkata, Carrie juga seharusnya ikut diusir, tetapi kelompok itu menolak. Grace membawa Carrie ke ruang perawatan untuk membersihkan dan membalut lukanya. Ya, jadi Carrie akan dikurung di ruangan itu selama beberapa jam, setidaknya sampai mereka tahu apakah ia akan berubah atau tidak. Sebelum pergi, Grace mengunci pintu, dan Reese berkata ia yakin Carrie masih bersih, artinya belum terinfeksi. Setelah itu, Reese memberikan surat milik Sloan yang ia temukan di lantai perpustakaan. Ia tidak percaya Sloan pernah mencoba mengakhiri segalanya, lalu bertanya kenapa kini justru berusaha hidup. Sloan mengalihkan pembicaraan dan malah balik nanya bagaimana Reese bisa tahu seseorang terinfeksi atau tidak. Meski sebenarnya berat, tapi akhirnya Reese menjelaskan bahwa tubuh orang yang terinfeksi akan menjadi sangat dingin, dan ia tahu itu karena ia melihat ayahnya sendiri berubah. Setelah menjadi zombie, ayahnya menyerang ibunya, dan wanita itu juga ikut tergigit. Kenangan tersebut begitu memilukan, oleh karena itu Reese enggan untuk menceritakan. Tak lama kemudian, Sloan pergi mengantar makanan untuk Carrie dan Grace karena keduanya tengah larut dalam baku hantam pakai tanda kutip. Saat Sloan kembali ke Reese, tiba-tiba terdengar suara misterius sehingga keduanya pergi ke ruangan mesin pemanas. Di sana mereka menemukan jendela yang pecah dan mayat. Ya, temuan tersebut membuktikan bahwa cerita Baxter benar adanya. Segera Sloan dan Reese kembali ke ruang gym untuk memberitahu yang lain, tetapi ternyata kabar yang menunggu di sana jauh lebih besar. Suara yang didengar Sloan tadi ternyata berasal dari radio yang kini menyiarkan pesan baru. Siaran itu mengundang para penyintas untuk datang ke sebuah tempat perlindungan di Rayford. Kelompok itu pun mulai membicarakan apa yang harus dilakukan. Trace ingin tetap tinggal karena menurutnya mereka aman di sekolah dan masih memiliki persediaan. Tetapi Carrie mengingatkan bahwa makanan mereka terus menipis. Sebelum pertengkaran memanas, Sloan memilih meninggalkan ruangan itu. Saat berjalan di lorong, ia terkejut menemukan sosok tubuh tergeletak di lantai. Ketika dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Baxter. Tubuhnya penuh luka parah, tetapi masih bergerak. Sloan segera memanggil yang lain dan Grace mendekat untuk mencoba menolongnya. Namun Reese melihat ada bekas gigitan baru di lengan Baxter, lalu mendengar Grace berkata bahwa tubuh pria itu terasa sangat dingin. Reese berusaha memperingatkan, tetapi semuanya sudah terlambat. Grace mencoba bangkit dan segera menyadari bahwa tembakan Trace justru mengenai perutnya. Trace segera berlari menghampiri saudarinya dan keduanya hancur dalam tangis yang terasa tak tertanggungkan. Ya, sangat disayangkan pada akhirnya Grace meninggal di pelukan Trace.
Stay back! Tak lama kemudian di ruang olahraga, Sloan menyampaikan bela sungkawa kepada Carrie. Carrie hanya berkata bahwa mereka semua bodoh karena sempat percaya masih ada harapan. Ketika Trace datang, Sloan mencoba bicara dengannya, tapi pemuda itu secara tiba-tiba menyerang, menuduh Sloan yang menyebabkan tembakan Trace meleset sehingga mengenai Chris. Hey, stop! God, you ruined it, you fucking bitch! Sloan pergi meninggalkan ruangan itu dengan tubuh yang sakit dan hati yang kacau. Di lorong, ia melempar sebuah kursi karena frustasi, lalu terkejut melihat ponselnya tergeletak di lantai dengan sebuah pesan dari Lily yang memintanya pulang karena sudah aman. Ketika Sloan menunjukkan pesan itu kepada Reese dan Carrie, mereka segera menyadari bahwa pesan tersebut sudah lama dikirim. Jadi tak ada yang bisa memastikan apakah isi pesan itu masih berlaku, tetapi karena Sloan tetap bersikeras, para pemuda pun terpaksa mengikuti. Keesokan paginya, mereka mempersiapkan sebanyak mungkin persediaan yang sanggup dibawa. Sebelum berangkat, Sloan menemui Trace, kali ini sendirian tanpa Reese. Sangat mengejutkan, ternyata Trace malah meminta maaf atas semua yang terjadi, dan meskipun Sloan memaafkan serta mengaku bisa mengerti, Trace yang sudah terlanjur bersalah tetap saja mengakhiri segalanya. Setelah mengambil pistol dari tangan Trace, Sloan menceritakan apa yang terjadi kepada Reese dan Carrie, lalu mereka pun pergi meninggalkan bangunan sekolah. Di jalanan terlihat mayat-mayat tergeletak seperti sisa-sisa dunia yang runtuh. Mereka sudah berusaha melangkah dengan hati-hati, tapi tiba-tiba saja mereka pun lari secepat mungkin sampai menemukan sebuah mobil, lalu sengaja menyalakan alarmnya. Ketika para zombie mengerubungi kendaraan itu, ketiganya menggunakan kesempatan tersebut untuk meloloskan diri. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah besar yang tampak bagus, tetapi banyak mayat yang tergeletak di sekitarnya. Mereka berjalan perlahan agar tidak membangunkan mayat-mayat itu lagi, lalu menyusuri halaman belakang agar tetap tersembunyi. Pintu belakang ternyata dikunci, jadi Carrie harus membuka paksa dengan linggis sekaligus melumpuhkan alarmnya. Setelah membarikade pintu, Sloan meriksa ruang tamu dan menemukan bahwa pemilik rumah telah mengakhiri segalanya. Pada saat yang sama, mereka mendengar para zombie mulai mendekati rumah itu, jadi karena tak ada jalan lain, maka Carrie mengajukan diri untuk membuat pengalihan dan berjanji akan menyusul nanti. Namun sangat disayangkan, terkadang apa yang direncanakan tak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengorbanan singkat tapi bermanfaat, yang mana memberikan kesempatan bagi Sloan dan Reese untuk kabur dengan selamat. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya menemukan rumah Sloan, tapi para zombie masih mondar-mandir di depan pintu rumah mereka. Mereka pun bersembunyi di bawah rumah lain dan sepakat menunggu sampai keadaan lebih tenang. Salah satu zombie sempat melintas, membuat keduanya membeku nyaris tak bernafas. Setelah beberapa jam, jalan akhirnya benar-benar kosong. Sloan dan Reese berlari menuju rumah itu, tapi harus memutar ke halaman belakang karena pintu depan terkunci. Sloan mulai memanjat menuju jendela kamarnya dan nyaris terjatuh, tetapi ia masih sempat berpegangan. Begitu berhasil sampai, ia masuk lewat jendela, lalu Reese segera menyusul. Setelah itu mereka mulai memeriksa seluruh rumah. Sloan menuju ke ruang tamu dan di sanalah ia melihat Lily duduk di sofa. Sesaat, pemandangan itu terasa seperti keajaiban yang terlambat datang. Namun ketika Lilith menoleh, kenyataan yang muncul justru jauh lebih seram. Lily sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Sloan. Well. Untuk sesaat Lily diam, seolah ada sisa kenangan yang masih tersisa di balik kegelapan itu. Tapi beberapa detik kemudian, ia kembali mengaum. Jadi karena tak punya pilihan, Sloan pun terpaksa mengakhiri sang kakak. Reese memeluk dan menenangkan saat Sloan hancur dalam tangis. Tak jauh dari sana, terlihat jasad Jeff terbaring di lantai. Kemudian Sloan akhirnya membuka kartu ulang tahun dari sang kakak. Isi kartu itu penuh dengan cinta, dukungan, dan kasih sayang dari Lily. Seperti suara lembut dari masa lalu yang masih bertahan di tengah dunia yang patah. Saat itu, Sloan memutuskan membuang surat perpisahannya dan menyimpan kartu itu sebagai gantinya.
Film pun ditutup dengan menampilkan setelah semuanya, Sloan dan Reese masuk ke mobil Jeff lalu meninggalkan kota. Mereka pergi untuk mencari tempat perlindungan, membawa secercah harapan yang belum sepenuhnya padam. Di tengah dunia yang sudah berubah menjadi puing dan sunyi, itu mungkin satu-satunya hal yang masih layak diperjuangkan. Apakah muda-mudi tersebut akan berhasil mencapai tempat perlindungan? Dan tamat. Film dibuka dengan pukulan yang langsung terasa di dada. Seorang gadis bernama Sloan berdiri di tepi keputusasaan lalu merasakan reruntuhan tepat di hadapannya ketika wabah zombie meledak di kota. Dari sana, film ini bergerak bukan hanya sebagai kisah pelarian dari mayat hidup, tetapi juga sebagai cerita tentang seorang remaja yang dipaksa mencari alasan untuk tetap hidup ketika segalanya sudah hancur. Di sekolah yang berubah menjadi benteng sementara, ancaman datang bukan cuma dari luar, melainkan juga dari luka, duka, dan kekuatan yang dibawa masing-masing penyintas. Maka dari itu, film ini pembukaannya sangat kuat, terutama karena dinamika kelam antara Sloan dengan ayahnya yang keras memberi beban emosional yang nyata pada kiamat yang sedang berlangsung. Saya pikir kekuatan film ini terletak pada atmosfernya yang suram, rasa takut eksistensialnya, dan garis emosional yang mengikuti perjuangan Sloan untuk menemukan makna hidup di tengah masyarakat yang pecah berkeping-keping. Ada darah, kepanikan, dan kekacauan zombie yang memadai. Tetapi yang paling menarik justru bagaimana sekelompok remaja ini dipaksa menyusun nilai moral mereka sendiri saat orang tua, guru, dan semua bentuk otoritas sudah tidak lagi mampu melindungi siapapun. Namun film ini juga dianggap belum sepenuhnya menggali potensi premisnya. Meski dipasarkan dengan nuansa pertemuan antara The Breakfast Club dan Dawn of the Dead, para karakternya dinilai belum cukup berbeda satu sama lain, sehingga sisi remaja dari latar yang bertabrakan tidak terasa sedalam yang seharusnya. Asal-muasal zombie tidak dijelaskan secara jelas. Film ini memang tampaknya sengaja tidak memberi jawaban pasti tentang bagaimana wabah itu dimulai, apa penyebabnya, atau dari mana infeksinya berasal. Asal apokalipsnya memang tetap tidak diketahui karena filmnya lebih fokus ke kondisi psikologis Sloan yang awalnya sudah kehilangan keinginan untuk hidup, lalu perlahan menemukan alasan untuk bertahan ketika dunia benar-benar runtuh. Sloan sejak awal digambarkan sebagai gadis yang hancur secara emosional, jadi wabah zombie ini terasa seperti bentuk luar dari kekacauan batin yang sudah lama ia rasakan. Karena itu, setiap langkahnya untuk lari, bertahan, dan terus maju bukan cuma perjuangan melawan mayat hidup, tetapi juga perjuangan melawan trauma, rasa putus asa, dan keyakinan bahwa hidupnya sudah tidak berarti. Disitulah makna film ini terasa kuat. Akhir dunia bukan hal yang paling menakutkan, yang lebih menakutkan adalah saat seseorang merasa tidak punya alasan untuk hidup. Jadi inti ceritanya ada pada momen ketika Sloan akhirnya menemukan alasan itu kembali. Bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!